dua stereo ya, pakai kabel RCA. Nah ini keluarannya adalah 2 kali 5 watt, lumayan ya, 2 kali 5 watt. Sedang decoder ini kalau kita nggak perlu tambahan untuk ampli, ini pun sudah bisa berbunyi teman-teman. Ini dicolokkan ke speaker langsung bisa, tapi suaranya maksimum seperti itu. Ini kira-kira 1 kali 3 watt ya. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Terah Channel teman-teman. Ya teman-teman, ini rangkaian yang di depan meja ini, sekilas saya pernah menjelaskan tentang modul ya teman-teman ya. Modul, nah ini bentuk rangkaian yang saya kombinasi dengan Bluetooth, ada ampli, kemudian ada tone control. Nah ini serba rangkaian rakitan teman-teman. Nah ini terus terang ini saya nggak pakai skema, saya mau menjelaskan saja, artinya apa aja yang dibutuhkan, kemudian seperti apa suaranya. Karena ini semuanya pakai 5 volt teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini namanya MP3 decoder player. Kenapa dibilang MP3 decoder player? Karena ini hanya bisa untuk membunyikan MP3 ya. Bisa lewat kartu memori atau memory card yang kecil. Ini seperti ini ya. Ini bisa masuk di sini. Ini memory card sini teman ya. Ini memory card khusus untuk lagu-lagu yang kita udah download ya, selera kita. Nah, seperti MP3 yang umumnya. Kemudian satu lagi, kalau kita punya USB atau flash disk bisa pakai USB yang ini. Dari flash disk sama ya untuk lagu-lagu. Nah ini kelebihannya, ini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol teman. Ada 4 tombol ya, untuk tombol maju mundurnya lagu, kemudian volume besar kecil volume, kemudian ada dilengkapi dengan pause and play ya. Kemudian ada lagi untuk yang untuk itu apa teman, untuk satu pause and play dan satu untuk mengecilkan ya. Ini kalau di sini kan preview next ya. Kemudian ini pause PP itu pause and play. Satu lagi untuk repeat. Nah, ini Kak, kelihatan tulisannya. Repeat itu untuk mengulang ya. Jadi lagunya bisa diulang-ulang tanpa pindah dulu. Ini repeat ya, pencet sekali. Jadi 4 tombol. Kemudian ini adalah jack yang keluar untuk suara teman-teman. Jadi ada 2 ya. Ini jack ini dicolok dengan jack untuk keluar ke earphone atau headphone. Kemudian satu lagi ini kalau dari sini nggak kelihatan, saya putar ya. Nih, ini ada di PCB-nya speaker ya, plus pin ya. Ini outputnya kalau pakai speaker mono teman. Jadi ini kita gabung dengan Bluetooth yang biasa kita pakai teman-teman ya. Ini Bluetooth 5.1. Ini untuk Bluetooth aja. Kemudian suara Bluetooth dan MP3 ini diperbesar dengan PAM yang 8406 teman-teman. Jadi PAM itu ada 3 ya. Ini yang PAM yang generasi yang setelah PAM 8403, ini 8406. Bedanya ini ada dilengkapi dengan trimpod ya, volume. Jadi trimpod ini nggak usah dibuka, biarkan saja, ori ya, ori dari pabrik. Kemudian ini outputnya adalah stereo, keluar stereo ya. Outputnya saya keluarin dari speaker 2 stereo ya, pakai kabel RCA. Nah ini keluarannya adalah 2 kali 5 watt, lumayan ya, 2 kali 5 watt. Sedang decoder ini kalau kita nggak perlu tambahan untuk ampli, ini pun sudah bisa berbunyi teman-teman. Ini dicolokkan ke speaker langsung bisa, tapi suaranya maksimum seperti itu. Ini kira-kira 1 kali 3 watt ya. Ini dilengkapi dengan dengan 2 IC. Jadi IC ampli dan IC untuk MP3 nya teman-teman. Kemudian ini saklar yang merah. Ini ada saklar 3 kaki teman-teman. Ini kakinya ada 3. Jadi kakinya ada 3 ya. Ini output input dari power DC. Kemudian kaki 2 ya. Nih ada 2 kaki ini. Ini gunanya untuk menghidupkan salah satu. Kalau pencet sekali yang MP3-nya bunyi, ini off ya. Kemudian pencet 2 kali, ini mati, ini on. Pencet sekali lagi baru off ya.
Nah, kalau yang untuk ampli mininya ini direct ya atau langsung ya. Jadi DC-nya langsung saya gabung ke kabel DC ini teman-teman ya. Jadi nanti kita coba ya. Kemudian di sini ada tune control rakitan juga. Jadi kalau mau lihat cara merakitnya ini, lihat saya video saya yang sebelumnya tentang merakit dua tune control yang dilengkapi dengan kapasitor dan resistor teman ya. Ini hanya untuk membedakan volume dan bass. Jadi yang dilengkapi dengan kapasitor untuk ada suara bassnya, nanti kita dengarkan suaranya. Nah, untuk 3 komponen modul ini kita cukup pakai satu baterai teman. Karena dengan power 5 volt ini baterai, cuman satu baterai kan hanya 4,2 ya kalau full ya. Sementara ini bisa 3,2 sampai 5,5 volt. Dilihat speknya ya ini ya. Bluetooth sama, ini pokoknya nggak boleh lebih dari 5 volt supaya aman. Semuanya jangan lebih dari 5 volt, kurang nggak apa-apa. Teman-teman, ini sekilas ya, saya mau jelasin tentang skema untuk ampli mini ya, yang PAM 8406-nya ya. Jadi sekilas skema yang saya coret-coret pakai ballpoint teman-teman ya. Buat gambaran aja, selain tadi udah kita jelasin secara fisik, ini adalah bagaimana cara penyambungan ya. Jadi saya nggak mengajari nyolder dari sininya, tapi ini terdiri dari Bluetooth ya. Jadi Bluetooth yang jenis kalau jenis 5.0 ya. Kemudian ada MP3-nya ya, MP3 yang beli jadi ya. Kemudian saya tambahkan dengan tune control rakitan sendiri ya, yang hanya 2 potensio, bisa untuk volume dan bass treble-nya jadi satu ya. Ini sangat mudah rangkaiannya. Kemudian outputnya nanti akan diperkuat oleh PAM 8406 ya. Nah, rangkaian ini kenapa sangat mudah? Karena semuanya memakai konsumsi tegangan baterai 5 volt ya. Bisa pakai adaptor HP maupun pakai baterai ya. Baterai satu ya, seperti yang contoh baterai satu. Mau di seri, di paralel boleh, tapi jangan seri ya. Kalau baterai satu kan 4,2. Jadi Bluetooth 5 volt, MP3 5 volt tanpa tegangan, tone controlnya, kemudian outputnya dengan 8406 ya. Ini yang kekuatannya 2 kali 5 watt ya, lumayan ya. Jadi dengan kita uji coba dengan speaker yang kurang lebih 4 in ya, masih bagus. Kita coba untuk yang 6 in masih bisa ya. Nah, untuk itu akan saya jelaskan hanya jalurnya aja teman-teman. Jadi jalur kita bagi 2. Jadi jalur merah dan hitam ini adalah jalur DC atau input ya. Masuk jack DC 5,5 mili ya, dari baterai maupun dari adaptor. Kemudian kita pecah dengan tombol atau saklar ya teman-teman. Jadi sebelum distribusi ke ini, kita ada saklar 1, kemudian ada saklar distribusi yang kakinya 3. Jadi dari saklar ini aman, kemudian tombol ini membagi 3. Ini gunanya untuk supaya tidak bentrok ya, antara MP3 maupun Bluetooth tidak bentrok, sehingga ini bisa memilih. Kita pencet 1 itu akan nyala MP3. Lampu indikator nyala. Terus koneksi dengan suara yang lain-lain. Kemudian kalau pencet kedua akan nyala Bluetooth, otomatis MP3 mati. Ini ada lampu indikatornya. Nah, ini tombol ini ada tombol switch mini ya, yang dilengkapi dengan 3 pin. 3 pin untuk input dan outputnya 2 ya. Nah, ini untuk jalur DC-nya. Nah, untuk jalur suara atau jalur stereonya, karena ini semuanya kebetulan ini stereo, ini mono teman-teman. Jadi Bluetooth stereo ya. Ketika kita bunyikan Bluetooth berarti tombol 2 kita nyalakan, tombol 1 mati ya, MP3 mati. Nah, kita perhatikan jalur hijau. Karena Bluetooth ada stereo LGR, ini kita koneksikan dengan input tune control ya. Gabung ke LGR. Dari tune control input outputnya kita gabungkan dengan inputnya PAM ya, LGR. Baru keluar suara stereo. Nah, bagaimana kalau saat kita menyalakan MP3 dengan kartu kecil ya? Ini berarti tombol 1 kita pencet, Bluetooth akan mati, indikator mati. Nah, sehingga yang bekerja adalah MP3 menyala, lampu indikator nyala. Karena MP3-nya adalah mono, kita pasangkan R ya, R resistor. Itu minimal 10 ohm boleh teman-teman. Jadi masing-masing 10 ya. Ini untuk membuat supaya outputnya menjadi stereo atau menjadi 2 suara. Jadi contoh gini, untuk groundnya ya, groundnya ini kan
tidak kita pasang. Jadi ground kita biarkan saja. Karena ground nggak dipasang, adalah groundnya udah nyatu dengan ground yang dari DC ya, yang hitam ya. Jadi ground ini jangan dipasang teman. Jadi cukup pasang kabel plusnya yang di MP3-nya. Plusnya kita pasang resistor pecah dua, ya, dipecah dua. Gunanya untuk mecah jadi R dan L ya, L dan R. Kemudian L dan R-nya kita gabungkan dengan L dan R. Jadi groundnya biarkan jangan dipasang, karena kalau dipasang nanti bentrok ya. Kemudian dari sini menjadi stereo. Jadi otomatis dari tune control outputnya praktis menjadi output stereo yang diperkuat oleh PAM 8406 ya, sehingga dua-duanya ini akan output menjadi stereo dan keluarnya sama ya, suara sama akan menjadi 2 kali 5 watt ya. Nah, ini sekilas yang saya bisa jelaskan tentang skema 8406. Mudah-mudahan teman-teman bisa simak ya. Selain tutorial fisik, ini adalah bagaimana cara menggambar kalau bingung. Dan silahkan kirim komen, subscribe-nya jangan lupa. Kalau ada komentar-komentar akan kita respon dengan senang hati. Masih ngangkat. Nah, untuk itu akan saya coba teman-teman. Dengan satu baterai ini mampukah membunyikan speaker yang dua ya? Karena di sini baterainya pun saya udah lengkapi dengan TP4058 untuk charger. Jadi kalau habis kita cas ya. Bisa cas dari colokan HP. Ini colokan HP biasa, ngisi ya. Nah, ini saya udah isi, jadi harusnya penuh. Kita coba teman ya. Ini saya punya dua speaker ya. Speaker stereo saya coba untuk outputnya ya. Nah, kemudian colokan DC ini input ini gabung ke kaki semua. Jadi ke kaki Bluetooth, kakinya MP3 dan kakinya ampli. Nah, mungkin teman-teman sekalian melihat ya, ada dua resistor. Resistor buat apa? Resistor ini gunanya untuk memecah atau membagi. Karena di MP3 nya adalah mono, jadi kaki yang dipasang hanya kaki plus ya teman-teman ya. Kaki mainnya jangan dipasang karena satu rangkaian nggak bisa double ground ya. Jadi ini mainnya jangan dipasang kabel, biarkan plusnya disolder, digabungkan ke sini ke kaki yang satu resistor. Nah, resistornya pecah dua, ini numpang solder, digabung R dan L di Bluetooth. Karena L dan R Bluetooth ini di bawahnya ada kabel 3 yang ground itu lari ke inputnya tune control dulu. Jadi outputnya dari 2 ini lari ke inputnya tune control 3 ya. Jadi RGL nya lari ke sini, ada kabel yang berwarna ini. Kemudian dari outputnya tune control yang kabel 3 warna ini, itu outputnya lari ke inputnya ampli mini teman-teman. Jadi RGL ya, jadi ampli mini stereo. Sehingga ini adalah keluar nanti stereo. Nah, untuk itu kita coba teman-teman. Kita coba dengan satu baterai untuk 3 modul. Nah, di baterai saya ini ada sengaja 2 kombinasi. Saya lebih suka pakai jack atau terminal kecil, mudah untuk dibongkar pasang teman-teman. Kenapa 2? Satunya dipakai untuk kalau kita ada rangkaian lain teman ya. Ini nggak bisa terbalik, kalau terbalik nggak mau masuk teman. Nah, nggak masuk ya. Jadi ada stop yang alur yang tidak mungkin terbalik ya. Pertama, satu aman, nggak akan salah pasang. Kemudian kedua, pastikan kabel ya. Kabel merah, ini kabel merah hitam, ini merah hitam. Ya, kalau merah hitam seperti ini ya. Ini merah hitam. Ini kalau saya balik mentok ya. Nah, ini seperti ini teman. Dorong ya. Ini udah nyatu, inputnya powernya udah gabung nih teman. Nanti saya coba on kan. Nah, langsung nyala ya. Ini volume langsung nyala karena dari MP3 ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ini power sudah masuk ya. Ini merah berarti MP3 standby ya, bisa untuk dibunyikan. Pencet yang kedua, pindah. Ini mati, pindah ke Bluetooth. Bluetooth harus koneksi dengan HP teman-teman ya. Nah, kalau ini Bluetooth bisa langsung keluar suara. Ini untuk besar, bass volumenya di potensio. Nah, kemudian pencet sekali lagi, dia off dua-duanya. Mati ya, lampunya mati, tapi power masih bekerja, standby. Nah, untuk itu kan saya coba untuk MP3 nya teman ya. MP3 nya kita coba colokan sini. Kemudian ini volume di sini teman. Ini volume, ini bass ya. Ini saya coba besarkan ya. Bedakan ya antara volume bass ya.
Ini makin ke kanan, bass makin keluar. Ya, duk-duk ya. Nah, kita besarkan. Kita besarkan. Volume 2 teman. Selain kita, nah, besar ya. Ini ya. Kelebihan rakitan ini, selain volume kita bisa main dari volume rakitan, ini volume juga teman-teman. Ya, ini volume ini ya. Saya coba, ini kecil, saya besarkan sini. Nah, ditekan lama ya. Ini saya kecilkan di sini, balik ya. Bahkan mati ya. Ini volume bawaan dari MP3. Nah, karena repot kita harus mencet pakai jari, makanya saya buat rakitan tone control yang ini bisa dibesarkan sini. Untuk pindah lagu dari sini teman, ini pindah lagu ya, saya pencet sekali ya. Lagu kedua pindah. Nah, itu kira-kira lagu-lagu yang saya sudah download di kartu memori untuk menurunkan, menaikkan atau menambah volume di tombol ini. Tapi untuk volume besarkan dikontrol dari tone control ini teman-teman ya. Jadi ini tone control ini gunanya untuk membantu mempermudah setel kita ya. Dan suara cukup bagus ya, menggelegar. Cuman kalau satu baterai saya sudah coba tuh paling sekitar 2 jam ya. Kecuali ini colok dengan double adaptor teman ya, jadi adaptor colokin lebih awet, jadi bisa baterai bisa adaptor. Demikian yang saya bisa berbagi informasinya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan rangkaian ini bisa dicontoh dan bermanfaat dan nambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.